Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Lailatul Hasanah dari Ekonomi Syariah B semester 6, NIM 40 11851. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan kapitalisme dan selanjutnya bagaimana perkembangan kapitalisme tersebut. Yang pertama yaitu ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama yaitu masyarakat memiliki hak untuk melakukan hak ekonominya. Di sini yaitu pemeran hak pemilik atas harta kekayaan memenuhi fungsi-fungsi ekonomi pentingnya, yaitu para individu memperoleh peranan agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif-produktifnya. Di sini para peran ekonomi bebas tersebut dengan pemberian hak ini, maka individu merasa dianggap dan dihargai keadaannya. Maka dengan begitu, kreativitas dan inovasi akan timbul dari setiap individu untuk kemajuan perekonomian. Yang nomor 2 yaitu alat produksi berada di tangan perorangan. Karena dilakukan oleh masyarakat sendiri, maka alat produksi yang digunakan berada di tangan perorangan. Maksudnya di sini adalah mereka mengusahakan sendiri alat produksi yang akan mereka gunakan dalam memproduksi barang yang akan mereka pakai. Sesungguhnya hal ini akan memiliki dampak ganda. Yang pertama yaitu dampak positif, akan menjadikan individu lebih leluasa untuk menjalankan dan menggunakan alat produksi dengan baik. Namun dampak negatifnya adalah akan sering timbul monopoli pihak yang menguasai alat produksi. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pemerintah tidak dapat campur tangan langsung terhadap kegiatan ekonomi. Karena campur tangan pemerintahan sendiri ini hanya terbatas pada perlindungan dan pengawasan dalam hal ekonomi, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintahan di dalamnya. Tentu hal ini mengindikasi bahwa pasar akan sering terjadi konflik karena pihak bahwa merasa tidak sesuai dengan kebijakan penguasa. Selain itu, pemasaran perekonomian juga lambat penyelesaiannya karena tidak ada pihak netral seperti pemerintah yang ikut campur di dalamnya. Nomor 4 yaitu modal memiliki campur tangan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan tersebut dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi berdasarkan motif laba. Motif laba ini menyebabkan pasar ini disebut menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Di sini setiap kegiatan ekonomi akan dilakukan menggunakan teguh terhadap laba yang dihasilkan. Laba atau keuntungan memang menjadi salah satu aspek penting dan tujuan utama. Ini yang menjadi poin penting dalam ekonomi kapitalis, dalam fokus pada perencanaan laba yang sebaik-baiknya bisa dibilang lebih melihat hasil daripada proses. Selanjutnya yaitu harga-harga dibentuk di pasar bebas. Yang pertama yaitu peranan harga di dalam produksi, peranan harga dalam konsumsi, dan peranan harga dalam distribusi. Yang selanjutnya yaitu nomor 7 adanya persaingan bebas dalam pasar. Persaingan bebas ini dilakukan antara penjual yang menjual barang serupa antara pembeli untuk mencapai barang yang diinginkan, antara pekerja untuk mendapatkan pekerjaan, antara pihak majikan untuk memperoleh pekerja, dan antara pembeli dan penjual untuk mencapai keseimbangan dalam memenuhi syarat-syarat yang baik. Yang terakhir yaitu adanya pasar bebas. Pasar bebas ini
bercirikan sebagai pasar yang dimaksud menjual tidak mempengaruhi harga karena jumlah yang cukup banyak, serta pembeli dan penjual bebas melakukan kegiatan jual beli karena tidak dibatasi dengan adanya permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Dalam tahap-tahap ini yaitu yang pertama kapitalisme awal atau kapitalisme merkantilisme, yaitu kapitalisme yang bertumpu pada industri sandang di Inggris. Kapitalisme ini pada masa ini masih sangat sederhana, yaitu ditandai dengan praktek permintaan barang yang masih menggunakan masinal atau machinal sederhana. Selanjutnya yang kedua yaitu kapitalisme fase klasik. Fase ini ditandai dengan bergesernya sistem pengembangan kapitalisme dari sistem perdagangan ke sistem industri, tepatnya ketika terjadi revolusi industri di Inggris yang kemudian menjadi masa ini sebagai masa transaksi. Selanjutnya yaitu fase kapitalisme lanjut pada tahun 1914 sampai 1945. Fase ini ditandai dengan peristiwa bergesernya domisili modal dari Belanda dunia Eropa ke negara adi yang baru Amerika Serikat yang dilatar belakangi oleh hancurnya sistem ekonomi Eropa akibat perang yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya krisis besar-besaran yang hampir negara kapitalis Eropa, terutama Inggris yang pada awalnya sebagai negara kapitalis Eropa terkaya. Selanjutnya kapitalisme fase klasik, yaitu